Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Hamdi Reza. Pada hari ini saya akan mencoba membuatkan sebuah tutorial singkat terkait penggunaan software ataupun aplikasi ArcGIS ya, dimana kita sebagian menyebutnya dengan ARCmap ataupun ArcGIS. Nah, data yang kita butuhkan yaitu di sini saya membuat folder misalkan di C namanya tutorial belajar ArcGIS. Nah, data yang kita butuhkan adalah yang pertama adalah titik koordinat pelanggan. Nah, ini contohnya adalah titik koordinat pelanggan ya. Di mana ini adalah titik-titik pelanggan. Ini sebagai contoh saja, ini bukanlah data real ini. Nah, di data tersebut terlampir informasi khususnya di titik koordinat, misalkan nomor ID pelanggannya, nama pelanggannya, alamatnya, daya berapa, kemudian titik koordinatnya di titik X sama titik Y. Oke ya. Ini untuk titik koordinat pelanggan. Nah, yang kedua, kita butuhkan adalah titik koordinat gardu ataupun titik koordinat trafo distribusi. Ini ada gardu 1 ataupun trafo 1, kemudian trafo 2. Alamatnya terlampir, dayanya, apakah dia misalkan informasi terkait single pole, double pole, dan titik koordinat. Yang penting itu adalah nomor trafonya ataupun kode trafonya, kemudian alamatnya yaitu di titik koordinat. Jadi alamat ini walaupun dihapus sebetulnya nggak masalah, yang penting ada titik koordinat X sama Y-nya. Oke, kemudian data yang ketiga yang kita butuhkan adalah koordinat ujung JTR ataupun tiang ujung JTR ataupun jaringan tegangan rendah. Nah, ini misalkan dia nomor tiang ini ya, misalkan tiangnya ujung trafo 1, ini ujung trafo 2, misalkan trafo 2-nya ada 2 titik ujung JTR-nya. Kemudian ini adalah titik koordinatnya, X dan Y-nya. Nah, kemudian lagi yang kita butuhkan adalah batas wilayah. Di mana ini di sini kita ataupun saya mempergunakan batas wilayah untuk pemetaan di Indonesia. Namun nanti teman-teman bisa mempergunakan peta untuk wilayah kerja ULP ataupun UP3. Nah, tujuan dari kita membuat ataupun mempergunakan software ArcGIS ini adalah melakukan pemetaan pelanggan yang dirangkum berdasarkan zonasi dari daerah trafo tersebut ataupun gardu distribusi tersebut. Oke, langsung saja di sini saya akan buka software ArcGIS ataupun ArcMap-nya. Di sini kita atau saya mempergunakan versi 10.8. Nah, di sini saya close dulu ya. Di sini saya akan mencoba membuatkan data yang baru. Kita mulai dari nol ini. Ini saya close, mungkin tampilannya biar betul-betul kosong semua. Nanti teman-teman bisa mencobanya. Jika terlalu cepat videonya silahkan nanti di skip ke belakang. Yang pertama kita klik adalah klik di add data. Ini adalah fitur untuk memanggil folder mana yang akan kita pergunakan. Di mana tadi kita membuatnya dalam satu folder. Di sini foldernya C tutorial belajar ArcGIS. Langsung saja di sini add data, kemudian klik di connect to folder. Sekali lagi ya. Klik add data, kemudian klik yang tambah nih, connect to folder. Nah, saya pilih foldernya di C, kemudian di tutorial belajar ArcGIS. Cukup folder utamanya saja. Klik OK. Nah, ini adalah hasil dari file yang di ArcGIS ini sendiri. Nah, kemudian lagi kita persiapkan datanya. Nah, datanya seperti apa? Tadi sudah ada batas wilayah Indonesia nih ya. Kebetulan kapasitasnya atau size-nya 460 MB. Nah, format filenya ini adalah WinRAR. Kemudian saya klik kanan. Untuk teman-teman nanti yang ingin mendapatkan file ini silahkan download nanti di file deskripsi. Nanti akan saya share nanti di Google Drive. Klik kanan, kemudian WinRAR extract here. Maka dia akan membuat folder baru yaitu batas wilayah yang sesuai dengan nama file ini. Bedanya dia ini dalam WinRAR, ini dalam folder. Oke, saya refresh. Kemudian
Ini belum ada datanya kan? Oke, saya klik add data tadi. Nah, ini dia muncul di C tutorial belajar ArcGIS. Tadi belum ada kan? Nah, kemudian setelah saya ekstrak, baru muncul datanya. Double klik bisa, diklik sekali, pencet add bisa, double klik juga bisa. Nah, di sini pilihnya bisa batasnya per kabupaten, per kecamatan, kelurahan, dan provinsi. Saya pilihnya biar lebih detail, saya pilihnya per kabupaten aja kali ya. Per kabupaten. Karena nanti kalau kelurahan terlalu kecil, per provinsi nanti terlalu luas, nanti per provinsi. Double klik bisa, klik sekali, add pun bisa. Oke. Nah, ini adalah daftar peta ArcGIS dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Aceh sampai Papua nih ya. Oke, kemudian data yang kita butuhkan, yang pertama tampilkan terlebih dahulu informasinya, yaitu yang pertama klik di Windows, nah klik di Table of Content. Nah, ini adalah informasi layar yang kita pergunakan saat bekerja. Oke, oke ya, udah sampai di sini ya. Klik Windows, kemudian klik Katalog. Nah, ini juga terkait folder yang kita pergunakan saat bekerja. Ini layar yang bekerja. Ini folder yang kita pergunakan saat bekerja. Di mana folder yang kita pergunakan ini adalah berada di tadi tutorial ArcGIS tadi ya. Nah, ini foldernya. Kemudian ini untuk layar yang dipergunakan. Oke, ini saya skip dulu. Saya close dulu mungkin ya. Ini posisinya pen atau tangan ini ya. Nah, kemudian untuk data yang dibutuhkan, kita mempergunakan data format CSV. Nah, klik folder tadi. Nah, tadi kan kita sudah buka filenya masing-masing. Nah, ini koordinat pelanggan. Ya kan? Kita koordinat pelanggan yang dibuka, pastikan datanya sudah sesuai atau sudah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik menu, Save As. Kemudian klik formatnya CSV. CSV, delimited, karena di bawah masih ada beberapa Excel, itu dia CSV-nya ada beberapa macam, ada sampai 3 macam. Jadi pastikan format CSV-nya di delimited. Oke, setelah itu misalkan saya buat namanya koordinat underscore pelanggan. Ini ya, sebagai contoh ya. Oke, simpan, save, yes. Oke, ini untuk koordinat pelanggan. Kemudian koordinat trafo, tadi kan masih dalam Excel. Nah, saya klik menu, kemudian Save As, pastikan formatnya CSV. Oke, saya buat namanya koordinat trafo. Koordinat trafo. Oke ya. Oke, save, yes. Kemudian di koordinat ujung JTR, saya buat namanya Save As, kemudian formatnya adalah CSV lagi. Saya buat namanya koordinat ujung JTR. Nah, tujuan ataupun goals dari kita buat step-step seperti ini, kita ingin mendata, yaitu kita ingin mendata pelanggan berdasarkan zona dari gardu ataupun trafo distribusi. Tujuannya apa? Jadi kita tahu jumlah pelanggannya, daya pelanggannya, kemudian apa ya, ID pel mana saja yang disuplai dari trafo ataupun gardu distribusi tersebut. Oke ya. Oke, save, simpan. Nah, CSV sudah kita simpan untuk kesemuanya. Nah, ini sudah kita, mana refresh? Sudah kita simpan semua ya. Koordinat pelanggan, ini format Excel, kemudian CSV juga sudah. Ini format CSV, ini format Excel. Nah, langsung buka peta. Nah, ini tadi pastikan posisinya belum edit apapun ya. Kalau ini jangan diklik editing apapun. Oke ya. Kemudian kita klik file. Ini tadi kan batas kabupaten kota, provinsi. Saya pilihnya di kabupaten. Pilih file, add data. Oke, selanjutnya kita untuk menambahkan data pelanggan, ujung JTR sama titik koordinat gardu ataupun titik koordinat trafo distribusi. Kita klik di menu file, kemudian add data. Kemudian klik add data XY data. Oke ya, XY data. Oke, kemudian klik di menu ini tadi wilayah kabupaten ya kan. Kita up ke atas. Kita pilih misalkan, ini misalkan nih. Saya ngambil terlebih dahulu di koordinat pelanggan CSV.
Oke, di sini pastikan dia formatnya X, kemudian ini formatnya Y. Oke, ini koordinat pelanggan ya. Nah, kemudian klik edit. Pastikan posisinya di WGS 1984. Pastikan posisinya di WGS 1984. Oke. Oke. Sip, oke. Nah, ini pelanggannya. Bentar ya. Kalau belum muncul, pastikan ini saya perbesar dulu titiknya. Mungkin bisa jadi titiknya kekecilan. Kalaupun posisinya terbalik, kadang dia bisa penerimaannya terbalik. Saya remove dulu. Pilih file, add data, kemudian XY data. Pilih filenya tadi data pelanggan ya, data pelanggan. Kemudian di sini saya balik nih, posisinya di koordinat Y, di sini koordinat X. Nah, ini baru muncul nih titik pelanggan ini. Sebelum tadi tidak muncul kan? Nah, jadi posisinya di rekap Excel-nya aja yang terbalik. Bukan di format ArcGIS-nya, tapi di format Excel-nya yang tadi saya buat terbalik. Ini adalah titik koordinat pelanggan. Bisa saya rubah, misalkan di sini warnanya biar jangan ini, saya buat hitam lah ya. Oke, ini adalah titik-titik pelanggan. Ini terlalu zoom dia, hilang dia. Oke, setelah koordinat pelanggan sudah muncul, kemudian bisa kita klik lagi file, add data, kemudian XY data. Kemudian saya akan memanggil koordinat trafo distribusi ataupun gardu distribusi. Ingat ya, formatnya adalah CSV, bukan Excel. Oke, add. Di sini saya pilih misalkan koordinat X, koordinat Y. Pastikan dia sudah WGS 1984. Oke. Nah, ini warnanya warna hijau. Saya pilih trafo distribusi, misalkan dia warnanya contoh ya, warna merah. Itu dia. Nah, jadi sudah dapat, ini merah ini adalah titik koordinat trafonya, sedangkan hitam adalah titik koordinat pelanggannya. Kemudian saya tambahkan titik koordinat ujung JTR. Kita kan belum tahu nih batas ujung JTR-nya sampai mana. Kita nanti mau membuat gambar nih, pola zona nih. Kita klik file, kemudian klik add data, add XY data, kemudian klik di titiknya koordinat ujung JTR. Oke. Ini pilih di koordinat X, ini koordinat Y, kemudian ini edit 1984. Oke, sip. Nah, ini pastikan dia kalau terlalu kecil kita agak perbesar biar bisa kita lihat. Nah, ini dia. Ini sorry agak di zoom biar nampak semuanya. Oke. Nah, posisi merah ini mungkin hijaunya terlalu besar kali ya, titik tiangnya terlalu besar. Oke, posisi warna merah ini adalah gardu distribusi ataupun trafo distribusi. Hitam ini, titik hitam ini adalah titik-titik pelanggan, sedangkan warna mana tadi yang merah trafo distribusi. Hijau ini adalah ujung JTR. Oke, kita klik misalkan kita mau menampilkan daftar nama gardunya di sini. Ini kan nggak muncul nih nama trafonya. Double klik di sini di trafonya. Yang mana yang mau kita tampilkan? Di sini. Kemudian klik di label. Kalau dari awal dia di general itu. Klik label, centang label, kemudian centang misalkan kita di nomor trafo. Oke. Maka akan muncul dia trafo 1, trafo 2. Ini ya, trafo 1, trafo 2. Oke. Kemudian saya ingin memberikan tanda di tiang JTR misalkan. Tiang JTR, klik label, biasanya di general pertama kali ya, klik label. Kemudian ini centang labelnya, kemudian ini ini tiangnya. Oke. Nah, ini ujung tiang trafo 1, ini ujung tiang trafo 2, ujung tiang trafo 2. Oke ya, jadi dari sini dari gambar ini mungkin bisa saya zoom. Kalau terlalu zoom nanti pelanggannya hilang nanti kalau terlalu ini ya, ini kan terlalu dekat dia, beberapa komputer, beberapa laptop hilang dia. Nah, ini sudah dapat ujung tiang trafo 1 di sini. Ya mungkin setelah ujung mungkin kan ada beberapa rumah. Kemudian ini adalah trafo 2. Ini saya hilangkan ya koordinat pelanggannya biar nggak rame kali. Nah, ini trafo 1, ujungnya di sini.
Ini trafo 2, ujungnya di sini yang satu lagi ujungnya di sini. Jadi secara umum kita dapat menggambarkan ini adalah zonanya si trafo 2, sedangkan ini di bawah adalah zonanya si trafo 1. Nah, cara membuatnya seperti apa? Cara membuatnya sebelum kita edit, pastikan di posisi layarnya ini tidak ada tulisan event. Nah, caranya gimana, Bang? Nah, caranya gini. Pertama kali kita klik terlebih dahulu di misalkan di pelanggan, ya kan? Ini jangan ada satupun yang event ya. Kebetulan ketiga-tiganya event ini. Oke, untuk kita buat zonasinya, terlebih dahulu pastikan titik-titik ini, koordinat ujung, koordinat trafo, koordinat pelanggan, posisinya tidak sebagai event. Jadi caranya seperti apa? Kita simpan terlebih dahulu filenya. Misalkan ini saya simpan ya. Tadi saya buat foldernya bernama di C, kemudian tutorial belajar ArcGIS. Nah, di sini namanya misalkan tutorial belajar ArcGIS. Oke, simpan. Oke, untuk kita bisa membuat zonasi ataupun pemetaannya per gardu, pelanggan per gardu. Nah, terlebih dahulu kita coba klik di bagian katalog. Kalau katalog ini tidak ada, silahkan diklik di Windows, kemudian klik katalog. Kemudian pastikan foldernya adalah folder yang kita gunakan saat pembuatan ArcGIS ini. Kemudian klik kanan di sini, klik New, Save File. Nah, di sini pilih di bagian poligon. Di sini misalkan namanya adalah zonasi gardu. Edit ini ya. Nah, kemudian klik di geographic, paling bawah Word. Kemudian klik, pastikan di sini informasi di Word-nya adalah WGS 1984. Oke. Di sini oke. Maka akan muncul tulisan zonasi gardu. Oke ya, di sini adalah batas kabupaten kota. Kemudian ini adalah pembuatan zonasi per gardunya. Baru bisa kita lanjutkan menghilangkan tanda atau tulisan event ini dengan cara klik kanan, data, ekspor data, pastikan klik folder, pastikan jenis filenya adalah save file, kemudian foldernya adalah yang sesuai dengan folder tadi. Di sini saya foldernya adalah tugas belajar ArcGIS ya. Nah, di sini saya rubah namanya misalkan karena dia ini adalah titik pelanggan, jadi saya buat misalkan daftar pelanggan gitu. Daftar pelanggan atau data pelanggan pun boleh. Simpan. Tidak bisa ya. Kita belajar ArcGIS. Nah, saya buat di sini data pelanggan, simpan. Oke. Layer yes. Yes. Nah, daftar pelanggan ini sudah muncul, ini sudah tidak ada lagi tanda eventnya. Oke, koordinat pelanggannya silahkan dihilangkan. Nah, kemudian kita hilangkan tanda event dari koordinat trafo. Caranya adalah klik kanan, klik sekali di trafo, kemudian klik kanan, kemudian klik di data, ekspor data, kemudian pastikan klik folder dan jenis filenya adalah save file. Nah, ini karena koordinat trafo, jadi saya akan buat ini koordinat trafo atau koordinat gardu bebas. Oke, simpan. Oke. Akan ditambah sebagai layer di sini kan? Yes. Nah, koordinat trafo sudah muncul. Yang eventnya kita hilangkan aja. Bisa kita hilangkan checklist atau kita hilangkan delete aja lah ya, biar jangan ragu ya. Jadi event ini kita tidak mempergunakan event ini lagi. Untuk gardu ataupun trafo kita klik sekali. Ini gambarnya bebas ya. Kebetulan saya mempergunakan simbol segitiga. Di sini saya mempergunakan misalkan tanda merah. Nah, oke. Nah, di sini sudah nampak pelanggannya saya buat warna hitam ya, titik warna hitam. Agak kecil ini di sini. Oke. Ini adalah daftar pelanggannya atau mungkin masih kebesaran. Oke.
Nah, di sini masih ada nih tanda event di koordinat ujung JTR. Kemudian saya klik sekali, klik kanan, klik data, ekspor data, kemudian klik ini, pastikan save file, kemudian ini adalah ujung JTR ya kan? Jadi saya buat di sini ujung tiang JTR. Oke, simpan, kemudian oke. Export map layer, yes. Di ujung JTR-nya sudah muncul, kemudian di sini eventnya silahkan kita hapus atau kita remove. Nah, di sini yang sebelumnya zonasi gardu, tadi kan kita klik kanan tadi di sini kan, kemudian klik kanan new save file, namanya zonasi gardu. Nah, zonasi gardu ini silahkan di double klik atau double klik bisa, atau klik kanan properties bisa, sama kok. Kemudian pilih fields. Nah, di sini kita akan menambahkan, misalkan di sini adalah nomor gardu atau kode gardu. Di sini saya buat nomor gardu aja ya. Bebas, huruf besar boleh, huruf kecil boleh. Nomor gardu, oke. Kalau klik di sini otomatis nanti munculnya teks. Kita pilihnya di teks saja. Nah, misalkan kita ingin mendata nomor gardu. Oke. Kemudian bisa ditambah yang lain seperti kode gardu ataupun jenis tiang, double feeder itu kan, atau double pole, single pole. Tapi kalau di sini saya mempergunakan cukup satu aja karena kita acuannya nanti adalah nomor gardu. Oke, klik apply, oke. Nah, di ujung JTR kalau bisa, ini kan warnanya coklat nih. Kalau bisa kasih warna yang berbeda. Oke ya, di sini jangan 18, masa tiang seukuran dengan gardu ya kan. Oke, saya buat 8. Nah, di sini kalau kita ingin memunculkan data gardunya, nomor gardunya, silahkan double klik di koordinat trafo. Kemudian kalau di awal biasanya dia posisi di general, kita klik label, centang di label, kemudian klik nomor trafo. Oke. Nah, saya hilangkan dulu ya untuk daftar pelanggannya. Nah, ini dia. Ini adalah kode trafo 1, trafo 2. Trafo 1 di bawah, trafo 2 di atas. Nah, ujung tiangnya klik label, centang label, kemudian di sini sesuaikan dengan kebutuhan ya. Saya pengen memunculkan nama tiangnya. Nah, di sini adalah ujung tiang trafo 1, ujung tiang trafo 2, dan ujung tiang trafo 2. Berarti trafo 2 nih ujungnya ada 2. Oke, selanjutnya kita akan proses pembuatan zonasi. Nah, cara pembuatan zonasi yang pertama ya kan, kita pastikan terlebih dahulu posisinya nampak semua. Artinya, titik pelanggan nampak. Jadi kita mendapatkan gambaran bahwa si trafo 1 zonasinya dari sini. Ini ujung trafonya di sisi bagian bawah ya. Ini satu lagi ujung di trafo 2, otomatis dia seputaran sini. Kurang lebih ya. Karena kita tadi sudah menggunakan acuan dari ujung dari tiang JTR. Klik editor. Tapi sebelum klik editor, kita klik terlebih dahulu di posisi zonasi gardu. Nah, ingat ya, mohon teman-teman sebelum pembuatan zonasi gardu ataupun poligon, pastikan posisi yang diklik adalah zonasi. Ya, nama zonasinya ya. Kemudian klik editor, start editing, pilih nama zonasinya. Zonasi gardu. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan klik di bagian create feature. Ini sekali lagi saya ulang ya. Nah, klik editor, pastikan kliknya di posisi zonasi gardu. Klik editor, start editing, zonasi gardu. Double klik bisa, klik OK pun bisa. Kemudian klik di create feature. Nah, ini saya hilangkan aja ya, biar nggak ini terlalu luas penutupan layarnya. Nah, klik di zonasi gardu, klik sekali aja. Oke, klik polygon. Nah, di sini saya akan mencoba klik dari tiang ujung ini. Tiang ujung, kemudian ini sekali klik aja, nggak usah ditahan. Nah, ini saya adalah proses pembuatan zonasi ataupun polygon dari gardu distribusi, trafo 1. Nah, finishingnya double klik. Oke, setelah double klik, kemudian jangan lupa diklik ini atribut. Nah, jadi atribut untuk pengisian data poligonnya. Nah, kita klik atribut. Oke. Nah, yang kita isi tadi saya buatnya tadi kan cuma nomor gardu kan. Nah, kemudian klik di sini identify atau info.
pastikan kliknya di kode gardu ataupun si trafonya. Nah, ini trafo 1, alamatnya Kampung A. Nah, di sini saya klik kanan di trafo 1. Saya buat di sini. Trafo 1. Ya, kalau nanti saya tambahin nanti di alamat juga bisa, jenis tiang trafonya bisa, atau mungkin nama feedernya apa. Nih, pokoknya nanti sesuai dengan kebutuhan masing-masing lah. Kebetulan saya mempergunakannya di nomor gardu. Kemudian klik di editor, stop editing, save, yes. Oke. Nah, selesai kita satu gardu ataupun satu zonasi dari trafo 1. Selanjutnya kita buat trafo 2. Klik editor, pastikan kliknya di zonasi gardu. Klik editor, start editing, double klik di zonasi gardu atau klik OK bisa. Klik di create feature. Nah, ingatlah sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, kalaupun posisinya hilang, saya close aja nih. Sudah teman-teman klik tadi di posisi start editing, kemudian zonasi gardu. Loh ini bang, kok nggak ada bang, hilang bang. Udah klik aja di sini, nggak usah bingung-bingung. Kemudian klik di zonasi gardu. Nah kemudian ambil di tiangnya ini, kalau bisa lebih zoom bagus. Nah ini biar lebih akurat ya. Kemudian ambil ini. Jadi kita acuannya sudah ada ujung koordinat tiang JTR ujung gitu. Nah tuh, oke double klik. Nyatu pun di sini bisa, tapi dia tetap akan terpisah kok sama zonasi itu. Oke, udah dapat ya. Nah, kita klik atribut, kemudian klik info di trafo distribusinya. Ini pelanggan ini yang saya klik nih, sorry nih. Nah, oke, trafo 2 ya, Kampung B. Nah, saya kopinya di nomor gardu atau di nomor trafo 2. Oke, setelah itu selesai, editor, stop editing, save, yes, udah selesai. Nah ini adalah proses zonasi ataupun proses poligonisasi dari titik koordinat pelanggan, titik koordinat trafo, dan titik koordinat ujung tiang JTR. Tujuannya apa? Nanti kita ingin mendapatkan data pelanggan per gardu, itu tujuannya. Jadi proses joinnya gimana bang? Nah proses selanjutnya adalah proses join, yaitu pertama, klik di bagian daftar pelanggan. Nah, kalau kita proses zonasi, posisi kliknya tadi kan di zonasi gardu. Nah, proses join data pelanggan, klik di daftar pelanggan. Nah, kemudian klik biasa aja ya. Kemudian klik kanan, pastikan posisinya sudah stop ya. Jadi kalau teman-teman masih editing, pastikan di stop terlebih dahulu. Oke, daftar pelanggan. Sorry. Kemudian klik kanan, join and relates. Kemudian join. Nah, pastikan di atas nih posisinya di nomor 2. Kalau dia di 1, rubah terlebih dahulu ke 2. Oke ya. Di sini choose ini, pilih nama zonasinya. Jadi kita ingin mendata pelanggan acuannya dari zonasi gardu. Pilih zonasi gardu. Kemudian klik outputnya, foldernya. Nah, pastikan formatnya adalah save file. Save file ya. Nah, foldernya adalah tadi, misalkan tadi tutorial belajar ArcGIS ya. Saya buat folder baru lah. Namanya outputnya. Output oke. Saya buat double klik. Nah ini misalkan nih adalah hasil zonasi ya. Hasil zonasi. Oke, simpan. Oke. Nah ini udah selesai. Nah semakin banyak jumlah pelanggan, ya kan? Semakin banyak jumlah pelanggan. Ini tadi warna hijau muncul karena dia hasil zonasinya di sini warna hijau. Saya hilangkan ini ya. Semakin banyak jumlah pelanggan, maka proses joinnya akan semakin lama. Begitupun sebaliknya. Oke, hasil zonasi tadi saya klik kanan, kemudian open attribute table, klik kanan ya, open attribute table. Nah ini adalah daftar pelanggan. Daftar pelanggan, namanya ataupun ID file-nya, kemudian titik koordinatnya. Disuplai dari gardu mana langsung terdata. Ini adalah trafo 1. Kemudian ini adalah trafo 2. Nah, kemudian cara mengekspornya gimana? Klik di tabel option, klik di ekspor. Oke ya. Pastikan klik folder ini rubah dia ke text file. Jadi dia nggak bisa langsung ke ini, ke mana tuh? Ke Excel nggak bisa, text file. Kemudian pilih nama filenya, misalkan hasil zonasi, hasil zonasi 1, simpan. Ini ditampilkan di layar, nggak usah.
Oke, buka filenya. Tadi namanya adalah output tadi ya. Nah, ini formatnya tadi adalah text file. Oh, tadi di luar tadi ya. Ini aja. Nah, ini hasil zonasi 1. Hasilnya kan seperti ini. Nah, ini teman-teman gak usah bingung. Ini Ctrl A, Ctrl C. Buka Excel. Buka Excel bisa atau buka WPS bisa. Kalau saya mungkin WPS aja ya. Sama kok. Secara prinsip sama. Kemudian spreadsheet. Kemudian new. File blank. Paste di sini. Nah, kemudian klik blok di bagian A saja. Ya kan? Jangan seperti ini ya, tapi di blok di A-nya. Klik data. Kemudian text to column. Nah, kemudian next. Pastikan dia beberapa komputer, beberapa laptop, pastikan tampilan seperti ini. Diklik semikolon atau klik koma. Nah, beberapa laptop ada yang koma, ada beberapa laptop semikolon. Jadi teman-teman nanti coba-coba aja klik semikolon. Kalau pastikan dia tampilannya udah seperti ini, berarti udah fix dia. Oke, next, finish. Nah, ini dia udah muncul. Nah, kemudian tinggal di filter aja. Nah, kita dapat datanya. Ini pelanggannya, pelanggan. Ini saya perbesar aja ya. Nah, ini pelanggan 24, pelanggan 25. Ini nama pelanggannya, ini namanya untuk trial ya kan, uji coba. Nah, ini adalah koordinatnya. Nah, ini kemudian disuplai dari trafonya. Nah, dari sini kita bisa melihat jumlah pelanggan yang disuplai dari trafo 1 yaitu 109 pelanggan. Sedangkan jumlah pelanggan yang disuplai dari trafo 2 yaitu 415 pelanggan. Itu ya. Nah, jadi goalsnya ataupun outputnya yang akan kita peroleh adalah ingin mendata pelanggannya ini dengan misalkan daya berapa, tarif berapa, disuplai dari gardu mana. Nah, itulah kita mempergunakan software Argis ini. Nah, jika kita ingin memonitor nih, ingin memonitor poligon mana saja yang sudah terpoligonisasi, pastikan editor sudah posisi stop editing. Nah, ini hasil zonasi setelah kita proses zonasi, setelah kita ekspor, kemudian kita hilangkan aja dari proses menggambar. Yang penting kita tadi sudah download datanya. Oke, remove. Nah, kemudian klik zonasi gardu, open atribut tabel. Nah, dari sini dapat kelihatan sudah ada 2 poligon di mana masing-masing sudah dibuat kode gardunya ataupun nomor gardunya. Nah, jika teman-teman sudah buat poligon, ya kan, tapi ingin mengkoreksinya, bisa misalkan editor di sini, start editing. Kita mau nambah, poligon ada yang kurang, ada yang ketinggalan pelanggannya, kurang dizonasi. Udah editor, start editing, zonasi, double klik bisa, klik OK bisa. Nah, biasanya kita kan kliknya kan di zonasi gardu, tapi ini enggak. Klik aja di zonasinya yang mau diedit. Nah, kalau menambahkan klik ini. Ini. Kemudian klik di bagian pensil. Kemudian di sini bisa double klik ya. Oke, selesai. Nah, setiap proses editing per zonasi kita harus selalu stop editing dan simpan. Jadi kita tidak bisa selesai 1 langsung ke 2 langsung ke 3 zonasi, nggak bisa. Jadi per zonasi dia harus dibuat stop dan save gitu. Kemudian jika kita ingin mengurangi ataupun menghapus, silakan klik editor, start editing, zonasi gardu. Tapi pastikan sebelumnya sudah klik zonasi gardu ya. Klik zona yang mau diedit ataupun yang mau dihapus. Kalau mau dihapus langsung klik delete. Kalau mau dihapus ya. Tapi kalau mau mengurangi gambarnya, silakan klik di reset feature tool. Kemudian klik ini, ya kan? Kemudian misalkan saya mau potong nih dari sini ke sebelah kiri, udah double klik aja. Gampang kan? Oke, klik editor, stop editing. Yes. Nah, kalau kita ingin melihat daftar data pelanggannya saja, di sini klik kanan di daftar pelanggan, open atribut tabel. Ini adalah daftar nama pelanggan ataupun data pelanggan ya yang ada di data Argis ini. Oke ya. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Kemudian jika ada yang ragu atau apa, silakan disampaikan di kolom komentar. Oke, demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.